siang, saya Rini Agustin. Di sini saya sedang bersama Mas. Okan. Mas Okan, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang kewarganegaraan, Mas? Ya, boleh. Kalau boleh tahu, Masnya nih prodi apa ya, Mas? Saya prodi hubungan internasional. Oke. Sekarang semester berapa, Mas? Semester akhir. Tinggal mengerjakan skripsi. Pertanyaan pertama, sudah pernah mengalami kepemimpinan presiden siapa aja, Mas? Kalau dari saya sendiri itu udah dari Megawati, terus SBY, terus Jokowi, dan yang sampai sekarang Prabowo. Menurut Masnya nih, kepemimpinan presiden siapa yang paling memuaskan? Kalau yang dari saya alami sendiri sih Jokowi ya, bukan karena apa-apa ya, tapi karena memang over time semakin kesini ya harusnya suatu bangsa semakin baik. Jadi ya yang terakhir, yang paling mutakhir, yang menurut saya paling baik. Oke, lanjut ya Mas. Tahu nggak berapa tahun presiden memimpin? 5 tahun ya, itu jelas sekali. Bagaimana pendapat Masnya tentang peran generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi sambil mempertahankan identitas nasional? Oke, jadi peran generasi muda yang menurut saya penting sekali ya, karena memang ya kalau bukan generasi muda yang melanjutkan, siapa lagi gitu. Lalu dalam konteks globalisasi gitu, apalagi di dunia modern juga pasti ada tantangan baik eksternal maupun internal. Baik tantangan dari negara bangsa lain, juga pasti di dalam suatu negara bangsa akan ada kepentingan-kepentingan lain, ya mungkin kepentingan identitas kelompok lain atau kepentingan faksional lah. Maka identitas bangsa ini sangat penting ya untuk mempersatukan Indonesia yang notabene memang negara yang heterogen ya. Terus nih Mas, bagaimana pendapat Mas Okan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya sih sebenarnya sudah saya akui cukup ada kemajuan dengan ya yang terakhir kurikulum Merdeka itu meniru model-model Nordic countries ya dalam kebebasan belajarnya. Namun ya menurut saya hal itu kurang didukung oleh ya sarana dan prasarana sistem pendidikan Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya kurang sih, apalagi kurangnya pendidikan fundamental ya untuk sekolah dasar gitu. Oke Mas, terus bagaimana pendapat Mas Okan melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya sih memang pertama saya setuju bahwa ya memang dilihat dari indeks demokrasinya, dari parameternya, Indonesia memang masih termasuk negara yang flow demokrasi gitu. Demokrasi yang memang belum sempurna. Ya dalam satu sisi saya maklumi karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia sendiri masih belum 100 tahun gitu. Dalam hitungan negara bangsa itu masih sangat muda. Namun saya percaya sebenarnya Indonesia tuh bisa lah dengan kooperasi internasional ataupun mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa lain, sebenarnya bisa untuk demokrasi Indonesia lebih dari yang sekarang ini. Karena menurut saya sendiri secara konsep sudah bagus ya, trias politika dan segala macam meniru konsep negara-negara barat, namun dalam pelaksananya ya masih kurang gitu. Menurut saya partai politik itu di parlemen lebih mementingkan akhirnya mempunyai lebih banyak kekuasaan, terlalu banyak kekuasaan sehingga para kader partai yang sudah menjabat masih lebih mementingkan kepentingan partai dibandingkan kepentingan nasional. Sudah Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas, harapan Anda untuk Indonesia untuk 5 tahun ke depan nih apa Mas? Sebenarnya kalau dalam jangka 5 tahun menurut saya itu sangat kecil lah untuk negara bangsa. Jadi sebenarnya saya nggak berharap banyak. Paling menurut saya yang berharap maju lebih bagus untuk kedepannya ya paling kemajuan ekonomi, GDP per kapita, terus juga seperti yang disebut tadi pelaksanaan demokrasi,
terus juga kesejahteraan sosialnya. Karena apa gunanya pertumbuhan ekonomi tanpa sejahteranya rakyat, apalagi rakyat kaum pekerja. Terima kasih Mas Okan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Dengan Bapak siapa nggih? Dengan Adi Mbak. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak Adi ini di PNC bekerja di posisi apa ya Pak? Saya jadi Chief Security, ketuanya security di Politeknik Negeri Cilacap. Oke. Sebelumnya izin untuk mewawancarai terkait kewarganegaraan ya Pak. Iya, monggo. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, Pak Adi sudah pernah mengalami kepemimpinannya presiden siapa saja nih Pak? Dari yang saya alami itu dari Presiden Soeharto, Presiden kedua sampai Presiden ke-7 Pak Jokowi. Oh iya. Baik Pak, menurut Pak Adi kepemimpinan presiden siapa yang paling memuaskan nih Pak? Terus kenapa alasannya? Menurut saya itu Presiden kedua Pak Soeharto, karena swasembada pangan, dolar murah, nyari kerjaan gampang, itu negara aman, tidak ada preman dan segala macam. Baik Pak, untuk selanjutnya menurut Pak Adi bagaimana Pak Adi mendefinisikan kewarganegaraan sebagai seorang warga negara Indonesia? Ya, jadi warga negara yang baik ikuti aja aturan pemerintah. Kalau pemerintah menyarankan supaya ini, supaya itu, ya kita ikut aja. Yang penting kita katakanlah masih di jalur hukum lah gitu. Oke Pak, selanjutnya bagaimana menurut Bapak cara terbaik dalam menyikapi berita hoax yang bisa memecah belah bangsa? Ya, jangan didengerin lah Mbak, jangan dilihat internetnya lah, gitu aja sih. Kalau kita pengen tenang hidupnya ya nggak usah, jangan sering-sering buka HP, gitu aja lah, gitu ya Mbak ya. Iya. Yang terakhir nih Pak, harapan Pak Adi untuk Indonesia dalam 5 tahun ke depan nih apa Pak? Ya, harapan saya warga negaranya Indonesia, negara jadi aman, warganya gampang mendapatkan pekerjaan, terus kejahatan menurun, yang jelas gampang untuk cari makan, begitu Mbak. Baik, makasih Pak Adi. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak, Dengan Bapak siapa nggih? nama saya Yani Sunarko, panggil saya Yani Pak Arko gitu ya. Nggih. Baik Pak, kalau boleh tahu Bapak Yani ini di PNC bekerja di posisi apa ya Pak? Saya sebagai anggota Satpam. Nggih. Baik Pak, sebelumnya izin untuk mewawancarai Bapak terkait kewarganegaraan nggih. Nggih. Langsung saja, Pak Yani ini sudah pernah mengalami kepemimpinannya presiden siapa saja nih Pak? Saya dari Soeharto sampai sekarang Pak Prabowo. Nggih. Baik Pak, menurut Pak Yani nih, kepemimpinan presiden siapa yang paling memuaskan bagi Bapak? Menurut saya Pak Jokowi. Presiden Jokowi nggih. Kenapa tuh Pak? Karena banyak sekali pembangunan yang merata, terus bantuan-bantuan juga banyak. Ya gitu nggih. Oh iya Pak. Nggih, bantuan. Selanjutnya ya Pak, bagaimana Pak Yani mendefinisikan kewarganegaraan sebagai seorang WNI? Ya, semoga Indonesia lebih maju, pembangunan lebih merata lagi, terus bantuan-bantuan lebih diperbanyak lagi bagi yang tidak mampu. Terus masalah outsourcing gitu Mbak, masalah semoga aja outsourcing kedepannya bisa dihilangkan apa dimanakan gitu ya. Menurut Pak Yani nih, cara terbaik dalam menyikapi berita hoax yang bisa memecah belah bangsa gimana Pak? Menurut saya sekarang masyarakat sudah cerdas lah ya sekarang. Ya kalau berita-berita itu ya diajukan saja ya. Sekarang kan media-media sosial juga banyak yang ada kejujuran, ada benernya juga dan gitu Pak. Ya itulah, masyarakat saya udah pintar lah. Nggih. Oh iya Pak. Terakhir nih Pak, harapan Pak Yani untuk Indonesia dalam 5 tahun ke depan apa Pak? Harapannya semoga Indonesia bisa maju, rupiah menguat, masalah outsourcing semoga lebih diperhatikan lagi, terus masalah-masalah ya pembangunannya juga merata, terus UMR-nya semoga tambah naik. Terima kasih Pak Yani. Hai guys, di sini kita ada bahasa Tiga. Ya, aku mau tanya dulu ya. Namanya siapa? Kafa, Kelas berapa? kelas 5, Sekolah di mana? Petungan. Patungan. Petungan. Ya, aku mau tanya ada 5 soal ya. Ya. Dijawab. Ya, soal pertama, siapa presiden Indonesia saat ini? Prabowo.
Ya. Wakilnya tahu? Tahu Siapa? Gibran. Ya, betul. Terus pertanyaan kedua, Pancasila ada berapa? Coba sebutkan. 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Lanjut soal nomor 4. Coba sebutkan contoh perbuatan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Itu gimana? Saling menghargai, Ya. saling menghormati, saling tolong menolong. Kita kan berbeda agama nih, banyak yang non-Islam. Nah, menurut kamu gimana? Saling menghargai dan menghormati. Ya, toleransi gitu ya. Ya. Ya, pertanyaan terakhir, apa arti warna bendera merah putih Indonesia? Arti warna merah? Kalau putih? Suci. Ya. Terus yang menjahit bendera Indonesia tahu nggak siapa? Menjahit bendera Indonesia. Fatmawati. Ya. Ulangi coba. Siapa? Fatmawati. Ya, betul. Sebelumnya namanya siapa? Ada Rizky. Atta Rizky. Oke. Siapa presiden Indonesia saat ini? Prabowo. Wakilnya? Gibran. Selanjutnya, apa arti warna bendera merah putih? Bendera Merah pemberani, putih? putih suci. Siapa pahlawan yang kamu ketahui? Soekarno mungkin. Ya, baik. Terus ada lagi nggak? Tahu lagi? Tahunya Soekarno doang. Pancasila, sebutkan Pancasila. Oh, Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih ya, Dek. Mau tanya Ade ya. Sebelumnya namanya siapa? Rio. Rio. Terus sekarang kelas berapa? 2. Kelas 2. Sekolah di mana? Petungan. Hitungan. Oke, aku di sini mau nanya 5 soal ya. Ya, soal pertama, siapa presiden Indonesia saat ini? Prabowo. Wakilnya? Tahu nggak? Gibran. Ya, terus lanjut. Siapa saja pahlawan yang kamu ketahui? Siap. Pahlawan ya. Nih. Sebutkan satu nggak apa? Satu. Satu. Kak Soekarno. Ya, betul. Terus sebut Pancasila itu ada berapa? Terus 5. sebutkan. Berapa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Terus apa arti warna bendera merah putih? Merah keberanian, Putih? suci. Ya. Terus tahu nggak siapa yang menjadi bendera merah putih? Fatmawati. Fatmawarmati. Bukan. Ada Fatmarwati. R-nya. Oh, Fatmawati. Fatmawati. Ya, betul. Guys, di sini kita ada bahasa. 3. Ya, boleh dengan nama siapa? Riko Abdillah. Siapa? Riko Ya. Dengan Mas Riko. Kelas berapa? kelas 9. 9 di SMP mana? Ya, SMP 4. Mau tanya tentang siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Apa saja identitas nasional negara Indonesia? Pancasila. Bendera. Hah? Bendera. Udah. Oh, udah. Menurut siapa tadi namanya? Riko. Menurut Riko, apa saja kewajiban sebagai warga negara? Ya, menaati peraturan-peraturan. Terus? Apa ya? Itulah. Udah. Terus, apa saja yang dilakukan generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Apa
Apal. Ulangi. Atau pas. Terus bagaimana cara menunjukkan cinta tanah air menurutmu? Memberi produk lokal. Terus Dah, udah. Ya terima kasih Mas siapa ya? Mas Riko. Ya terima kasih Mas Riko. Hai guys, di sini kita akan mewawancarai Mbak ini ya tentang Apakah Mbak ini? iya, tentang kewarganegaraan. Sebelumnya kita suruh perkenalkan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari SMK Negeri 1 Cilacap. Oke, namanya Mbak Siti. Ya, pertanyaan pertama, siapa presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno Hatta. Kalau wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Oke. Yang kedua, Soekarno Hatta, betul? iya betul. Oh, iya. Apa saja identitas nasional negara Indonesia? Tahu nggak? Pertama, dasar negaranya kan Pancasila, identitasnya itu bendera merah putih, terus kebahasaannya itu bahasa Indonesia, terus apa lagi ya? Ragam daerahnya itu banyak lah suku budaya. Iya, benar sekali. Yang ketiga, menurutmu apa saja kewajiban sebagai warga negara? Ya, saling toleransi, menghargai sesama umat beragama, dan terutama ya saling menolong, membantu persatuan Indonesia gitu. Oke. Yang keempat, apa saja yang bisa dilakukan generasi muda untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Terutamanya jangan saling bertengkar ya, biasanya kan sekarang maraknya remaja yang tawuran gitu-gitu, jadi harus betul menjaga persatuannya itu saling menghargai sama lain, terus jangan menghina satu sama lain gitulah. Ya, bagus sekali. Yang kelima nih, terakhir Mbak, bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tanah air menurutmu? Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, terus membeli produk dalam negeri, terus terutama ya gitulah. Ya. Ya udah. Itu sekian ya dari Mbak Siti. Ya, jadi sekarang kita akan menanyai Mbak-mbak ini lagi tentang warga negara. Sebelumnya perkenalkan dulu Mbak, namanya. Saya Dinda. Saya Johar. Oke. Mbaknya sekolah di mana nih? Di SMA Negeri 1 Cilacap. Mbaknya? Sama juga. Ya, di sini saya mau bertanya, siapa presiden pertama Indonesia? Mbaknya tahu nggak? Tahu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya. Oke. Mbaknya tahu nggak identitas nasional itu apa aja? Ya. Ada bahasa, bendera, lambang, lagu kebangsaan. Oke, makasih Mbak. Terus, menurutmu apa saja kewajiban sebagai warga negara? Taat pada peraturan, terus membayar pajak. Udah sih kayak gitu cuma itu. Oh ya, mungkin masih banyak lagi ya, tapi nggak kesebut. Oke. Apa saja yang bisa dilakukan generasi muda untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Mungkin kalau temenan jangan pilih-pilih teman kali ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Terus mungkin masih banyak lagi. Oke. Yang terakhir nih, bagaimana cara mewujudkan rasa cinta tanah air? Menurut kalian itu gimana? Apa ya, mencintai budaya lokal atau produk lokal. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih.